Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam Gemar Ramadan. Masih bersama saya Herdiani Oktavia dan juga bersama dengan dua narasumber kita lainnya, dengan Bapak Dede Irawan dan juga Bapak Inza Putra. Luar biasa langkah yang sudah dilakukan oleh KMEKS dan juga tentunya dengan BSI. Sungguh sinergi yang perlu kita lakukan terus menerus. Nah, kira-kira Bapak, seperti apa tentunya potensi yang kita miliki ini di Provinsi Lampung? Kita ada pertanian, pariwisata, perikanan, lalu bagaimana supaya sektor unggulan ini tentunya bisa kita galakkan di Provinsi Lampung ke depannya, khusus 3 sektor tersebut. Silakan dari Bapak Iza. Baik, tadi ada pariwisata, perikanan, dan pertanian. Baik, nah yang perlu diperhatikan adalah azas ekonomi syariah itu bisa diterapkan di semua sektor, tidak hanya keuangan. Jadi di pertanian pun bisa, di pariwisata pun bisa, dan satu lagi tadi di pertanian, perikanan, pertanian, dan pariwisata. Ini bisa diterapkan. Ya, kalau kita lihat bagaimana dulu zaman Rasulullah itu perdagangan itu dilaksanakan dengan azas syariah. Ya, kemudian ada akadnya secara jelas, ya tidak ada unsur-unsur riba, goror. Ya, itu yang kalau menurut saya itu harus diterapkan di perekonomian di daerah Lampung ini. Jadi kalau menurut saya pertanian, perikanan, dan pariwisata ini betul-betul dikelola secara syariah, dengan prinsip syariah, dengan prinsip kehati-hatian, insya Allah apa yang dikelola ini bisa berkembang. Jadi bukan dari permodalan yang harus ditingkatkan, tentunya itu iyalah ya dari sisi bisnisnya. Tapi yang utama adalah bagaimana kita menjalankan bisnis ini, menjalankan sektor usaha ini dengan prinsip syariah. Karena prinsip syariah menjamin tuh Mbak Dian, menjamin insya Allah kalau diterapkan dengan baik bisa maju. Bisa maju, betul. Dan yang juga jangan para pemirsa lupakan, pemerintah dengan adanya KNEKS, adanya KDEKS, adanya Bank Syariah, insya Allah juga mensupport semua kegiatan dalam sektor-sektor tersebut. Oke, jadi bisa dalam segala sektor. Betul, tidak ada yang tidak bisa. Tidak ada yang tidak bisa tentunya dilakukan selama kita ada keinginan ya Pak ya, luar biasa. Nah itu dari KNEKS, tentunya kita juga ingin tahu seperti apa sudut pandang dari Bank Syariah Indonesia sendiri. Baik, dari perbankan syariah tentunya kami untuk 3 sektor tadi tentunya jadi fokus kami juga dalam hal penyaluran kredit khususnya KUR syariah gitu. Jadi memang kami menyasar ke 3 segmen itu. Dan di tahun lalu kami lebih dari 420 miliar itu menyalurkan di KUR syariah, baik itu di sektor pertanian, pariwisata ataupun sektor perikanan gitu. Kami BSI ada 2 desa binaan di Lampung ini, itu pemirsa. Jadi yang pertama itu ada di Lampung Tengah. Itu memang kami Pak Inca, desa binaannya adalah dalam hal pertanian pertanian organik. Jadi mulai dari pembibitan sampai dengan panen itu tidak ada sama sekali unsur kimia gitu. Dan sehat sekali insya Allah. Dan satu lagi kami di sisi peternakan ada di daerah Kalianda gitu. Jadi di 2 desa binaan itu kami tentunya tadi BSI selain dari sisi bisnis, kami membangun juga tadi itu kemitraan dengan kelompok tani, dengan peternak dan lain sebagainya. Selain itu juga untuk mengembangkan perbankan syariah, produk-produk bank syariah itu tidak kalah dengan bank konven. Bahkan ada yang tidak ada di bank konven. Salah satunya adalah kami bisa menghimpun dana zakat, infak, sodako, dan wakaf. Ini menarik. Di awal bulan Maret kami dengan kampus ITERA, Pak Inza, itu menghimpun dana wakaf yang berasal dari Sivitas Akademika ITERA dan juga masyarakat umum dalam hal wakaf iptek gitu. Jadi ini peluang bisnisnya kalau dari sisi bisnis itu sangat besar, wakaf. Namun memang belum dikelola saat ini dengan baik. Insya Allah kami Bank Syariah bersama juga tentunya ada Basnas nantinya
dan juga para penghimpun wakaf yang lain bekerja sama, berkolaborasi bagaimana tadi meningkatkan wakaf ini. Gitu. Keren sekali. Bisa sampai ke dunia pendidikan. Ada wakaf iptek juga. Luar biasa. Ini artinya memang bisa kita subsidikan dan juga bisa kita langsungkan tentunya di segala sektor masuk ke sana. Nah, tapi tentunya Pak, sinergi bisa kita lakukan tentunya dengan dukungan yang ada. Nah, apa harapan dari Bapak Inza sendiri tentunya kepada pemerintah atau juga instansi lainnya supaya kita bisa gerak bersama meningkatkan perekonomian syariah? Baik, sebelum saya jawab pertanyaan Mbak Dian, saya mau menambahkan tadi yang Pak Dede sampaikan. Jadi selain tadi pendidikan yang juga bisa mensupport peningkatan pertanian, tadi perikanan dan pariwisata, itu adalah pesantren. Jadi pesantren ini di beberapa pesantren sudah bisa mendanai keberlangsungan pesantrennya dari hasil pertanian dan perikanan. Ya, jadi saya pikir bagaimana kita meningkatkan perikanan kita, perekonomian di Indonesia juga dari sisi pesantren. Oke, pertanyaan yang tadi terakhir, harapan saya ke depannya dari pemerintah, kami dari pemerintah maupun dari swasta, ayo kita sama-sama bahu-membahu, kita sama-sama bekerja untuk bisa mengembangkan ekonomi keuangan syariah dengan baik. Kuncinya adalah literasi. Dengan literasi yang baik, semua masyarakat kita mengetahui apa itu ekonomi dan keuangan syariah, insya Allah produk-produknya, jasa-jasanya akan dinikmati oleh seluruh masyarakat, sehingga inklusinya juga akan meningkat. Itu Masya Allah, jadi ini juga berkaitan dengan amal jariah ya Pak ya. Tadi sampai ke dunia pendidikan juga tentunya kita bisa memberikan sumbangsi kepada negara lewat masa depan bangsa yang lebih berkualitas lagi. Nah, harapan dari Bapak Inza sudah, bagaimana dengan harapan dari Bapak Dede Irawan sendiri? Ya, harapannya tentunya untuk pemerintah daerah, kita tadi sama-sama untuk mengembangkan perbankan syariah ini ya memang harus duduk bareng, kita diskusikan dan kita jalankan segera gitu, karena memang masyarakat ini sebetulnya menunggu apa sih yang memang bisa kita lakukan gitu ya dalam hal tadi untuk mengembangkan ekonomi syariah. Insya Allah BSI siap ya, BSI siap bersama pemerintah daerah dan seluruh stakeholder dalam hal mengembangkan ekonomi syariah. Tadi salah satunya disinggung adalah Islamic Ecosystem di pesantren. Itu pun menjadi salah satu fokusnya BSI. Jadi hampir seluruh pesantren Pak Inza di Provinsi Lampung itu sudah bekerja sama dengan BSI gitu ya, alhamdulillah. Jadi memang itu juga yang menjadi fokus utama 5 fokus utama BSI secara bank-wide. Salah satunya adalah Islamic Ecosystem dan itu dijalankan di seluruh kantor wilayah dan kantor area serta cabang yang ada di Indonesia. Masya Allah, tentunya kita harapkan dengan gerak bersama kita ini sesuai dengan yang diinginkan tentunya oleh bersama-sama kita umat muslim agar Islam menjadi agama yang rahmatan lil alamin, kebaikan untuk semua. Terima kasih banyak Bapak Inza Putra selaku Kepala Divisi Promosi dan Kerjasama Strategi KNEKS dan juga Bapak Dede Irawan Hamzah selaku Area Manager BSI Bandar Lampung sekaligus Ketua Asbisindo Provinsi Lampung. Terima kasih atas kesempatannya, tentunya semoga selanjutnya kita bisa kembali untuk duduk bersama dan menentukan gerak apa lagi yang akan kita lakukan selanjutnya. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian obrolan kita kali ini dalam Gema Ramadan dengan tema mengembangkan potensi ekonomi syariah Provinsi Lampung. Saya Herdiani Oktavia beserta seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.